Daripada kalau ada dua pilihan, pilih Iya. mana Ustadz? Ada orang sedekah yang pamer dengan orang yang nggak sedekah tapi rajin ngomongin orang yang sedekahnya pamer. Bukan pamer, ya. Bagaimana dengan para YouTuber itu? Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman gue di podcast gue. Kali ini agak beda ya karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah aktif di Santripreneur, kemudian juga pengusaha kuliner ya di Tegal, Jakarta, di Sentul ya yang mau buka dikit lagi nih. Ada juga beliau ini adalah petani tambak udang tuh. Kan lengkap kan ya? Udah ada pengusaha kuliner, petani tambak udang dan yang ini nih. Beliau ini adalah wakil ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Kemudian juga beliau adalah sekjen dari Ikatan Dai Media Indonesia. Wah, luar biasa. Kita sambut dengan Ustadz Soleh Sofyan. Selamat ketemu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ketemu, alhamdulillah. Udah sekian minta waktu Ustadz. Alhamdulillah akhirnya Ustadz bisa hadir. Dan sekalinya hadir ini saya agak nanyanya agak langsung. Ini Ustadz, ini saya jujur aja Ustadz, saya pengen tanyakan ini. Sebenarnya ada kaitan sama yang sedang viral nih Ustaz. Itu apa itu? Ada seorang YouTuber ya, beliau ini ya udahlah sebut aja lah Baim lah ya. Baim ini dia itu di apa namanya lagi sedang dihujat nih sama netizen karena kaitannya sama dia dituduh atau ya mungkin bahasa itu asumsi ya, dituduh beliau ini menghinakan orang tua dalam bersedekah. Nah itu Ustaz, saya juga nanya juga agak ngeri nih Ustaz. Ustaz gimana tuh Ustaz? Ustaz kan udah sering lihat kontennya Baim juga kan ya, gimana Ustaz? Pertanyaannya adalah benar apa salah gitu kan? Iya itu dia Ustaz, saya juga kadang-kadang ngomong dari sisi lain beliau ini, si Baim ini orangnya emang baik banget ya, suka memberi, tapi pada saat itu ya saya nggak tahu lah beliau lagi kenapa. Nah dari sisi Ustaz tuh hal seperti itu gimana Ustaz? Ya, saya juga bingung ngomong apa ya. Kenapa saya mau undang Ustaz? Saya akan tadi lebih ke ininya, lebih ke dari kacamata agama dalam bersedekah itu sebenarnya Ustaz. Ya, kalau bicara tentang sodakoh itu sodakoh itu artinya benar. Kalau benar berarti apa yang diberikan benar, barang yang diberikan benar, tujuannya benar, efeknya pasti harus benar. Jadi sedekah itu harus benar semua ini. Iya, itu mah sodakoh, ya kan. Kalau infak, ya nafakoh itu boleh bisa kemana saja. Makanya ada bahasa namanya infaku fisabilillah. Oke. Ada nggak Ustadz? Infak fisabilis syaiton. Ada ya? Ada. Infak apa itu? Pasang pakong. Iya. Oh kan nyawer. Ya, Tuh, itu namanya infak, ya? Infak itu adalah pemenuhan kebutuhan. Oke. Nah, kan? Nah, makanya dengan sabilil khair, sabilil syar, sabili syaitan gitu. Infak namanya. Tapi kalau yang namanya Sedekah baik semua. sedekah itu wajib hukumnya dan harus baik. Kalau kemudian ada sesuatu yang dikatakan sedekah tetapi kemudian caranya salah, yang diberikan masalah, ya kan? Yang diberikan masalah, kemudian efeknya bermasalah, batal sedekah itu. Sekarang pertanyaan saya dapat tender 5M. Wih,
Ya kan, sekali ngimpi kan yang serem-serem aja. 5M. Dapat tagihan beres. Kemudian saya akan ngasih ke pejabat negara. Mas, ini yang kemarin saya dapat untung 5M, saya kasih 200 juta. Apa ini Pak Ustadz? Sedekah. Tapi ternyata pemberian itu tidak dijadikan sebagai sedekah karena menyalahi aturan bab rukun dan syarat dari sedekah itu sendiri. Kenapa? Melanggar. Kenapa saya harus memberikan kepada seorang pejabat yang memang dilarang untuk menerima? Ternyata sedekah memberi tidak harus bernama sedekah, bisa jadi dia menjadi korupsi. Nah, erat kaitannya dengan peristiwa tadi. Bagaimana Ustaz? Ya, garis yang terbesar itu kan ayat Allah Subhanahu wa taala kan Al-Baqarah 124. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sertakan sedekahmu itu dengan manni wal adha. Nah, itu manni itu artinya apa? Nyebut-nyebut. Nah, kalau bukan gua lo, enggak gua sekolahin. Ya. Kalau enggak saya kasih, enggak jadi orang lo. Itu kan tidak boleh. Wal ada dan nyakitin. Nyakitinnya karena nyebut-nyebut itu saja. Boleh. Tadi kan menyebut. Kalau kita memberikan pada orang lain kemudian menyebut itu kan boleh jadi satu karena ada unsur riya, sum'ah, macam-macam. Yang kedua, tidak semua orang mau disebutkan bahwa dia menerima uang. Jadi nyebut-nyebut itu ada unsur riyanya. Itu yang dia boleh. Ada itu berarti nyakitin. Nih buat lo. Kan yang ngasihnya ambil lempar. Kan? Ini minta mulu. Ya. Itu langsung batal sedekahnya. Berarti ada syarat-syarat atau rukunnya sedekah ya? Enggak. Kalau sampai melanggar syarat dan rukun itu berarti bukan sedekah. Bukan sedekah. Sekarang pertanyaannya adalah peristiwa yang terjadi pada sahabat kita ini Bang Wong itu ada unsur-unsur yang problem nggak di situ? Diawali dengan menyakiti atau tidak? Yang kedua, pemberiannya barang yang halal atau tidak? Kemudian setelah diberi itu punya efek baik atau tidak? Kalau punya efek buruk, problem di sedekah itu. Karena sedekah harus sampai kepada unsur kebaikan dan kebaikan itu harus berjalan jariyatus shalih. Dia akan mengalir menuju pada kebaikan. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang datang ke rumah kemudian dia meminta-minta setiap hari, setiap datang orangnya sama? Dia lagi pakainya sama, kemudian dia membelelkan diri dengan pakaian-pakaian yang lusuh, tangannya dilipat ke belakang, kemudian sebenarnya nggak cacat. Kemudian saya beri. Apakah itu kemudian dianggap sedekah? Secara secara kelihatan dia sedekah. Tetapi kalau efeknya menjadi buruk, dia menjadi peminta-minta, problem. Tapi kan kita nggak tahu, Ustaz. Kalau kita kan nggak tahu apa nanti dia itu ternyata membohongi kita nggak, kan kita niatnya kan ikhlas lillahi ta'ala gitu kan, ngasih sedekah gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda akan naik mobil dengan kemudian yang penting itu bentuknya mobil, kemudian kita dengan sekonyong-konyong naik mobil, ternyata skrupnya problem, bannya masalah, kemudian naik jurang. Kan problem. Jadi lihat dulu ya. Dilihat dulu ya, ini bener nggak nih ya? Iya kan, gitu. Tapi kita bedakan, kita bedakan mana langkah yang yang berimplikasi, langkah yang unsurnya adalah nilai fikih, sah tidak, bagus, benar. Mana yang langkahnya itu masuk pada unsur tasawuf ke hati, nilai hati. Kalau sudah nilai hati, betul. Pertimbangan itu harus disingkirkan kalau memang menggugurkan nilai-nilai keikhlasan di mata Allah. Tapi kita ada di dunia fikih. Dunia fikih kita bicarakan dulu, baru ketika pribadi berbicara masuklah pada dunia tasawuf yang tidak perlu berhitung. Tapi dari yang kejadian si Baim ini kan ramai nih, Ustaz, viral nih, Ustaz. Akan jadi dipertanyakan lagi sebenarnya metodologi sedekah itu yang seperti apa yang baik, Ustaz? Karena sejauh ini Mas Baim ini dia itu memberikan sesuatu tuh akhirnya ya ada kalanya dibuat konten atau mungkin di luar itu kita nggak tahu ya, Ustaz. Cuma sebenarnya metodologi dalam sedekah itu yang pas itu yang gimana sih, Ustaz? Metode sedekah yang baik adalah sedekah yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Khalas.
Khalas itu artinya kalau kita orang Arab ngomong khalas, khalas, khalas. Khalas itu artinya selesai, lepas. Oke. Lepas. Nggak ada beban, nggak ada urusan lah. Lepas, namanya khalas, Khalas, lepas. lepas. Ya. Ya. Kalau di Quran itu ada namanya labanun khalis. Susu murni. Oke. Disebut labanul khalis karena dia tidak bercampur dengan kotoran sapi itu. Dia tidak bercampur dengan darah itu, namanya labanul khalis. Jadi namanya sedekah yang bagus bagaimana Ustaz? Ya sedekah yang khalis. Yang tidak bercampur dengan apapun. Imma li ajli YouTube, atau imma li ajli konten, atau imma li ajli WhatsApp group, atau imma li ajli ra'yatin nas. Ini bahasa apa? Saya bingung. Apa tuh? Saya baru dengar ada bahasa Arab pakai. Dia lepas dari unsur karena untuk konten, karena unsur ditonton orang, karena untuk supaya terkenal, karena supaya dia dapat subscriber, viewer yang banyak. Lepas itu namanya ikhlas, ikhlas. Ikhlas ya. Lah pertanyaan Ustaz, ada nggak orang kalau kemudian dia sedekah ditonton pakai YouTube, bagaimana Ustaz? Saya tidak akan bisa berbicara karena ikhlas itu ada pada hati masing-masing. Lalu pertanyaannya adalah, Ustaz bagaimana kalau orang begitu? Mas, lebih baik saya melihat ada orang lain sedekah walaupun pamer daripada ada orang nggak mau sedekah tapi ngomongin orang sedekah yang pamer. Yo, bagus kan? Perlu diulang apa enggak? Iya, kayaknya penekanan tuh, Ustaz. Kayaknya penekanan tuh bagus tuh, Ustaz. Tuh, jadi lebih baik melihat orang sedekah yang pamer ya, melihat orang sedekah pamer daripada apa tadi tuh? Daripada kalau ada dua pilihan. Pilih mana Ustadz? Ada orang sedekah yang pamer dengan orang yang nggak sedekah tapi rajin ngomongin orang yang sedekahnya pamer. Pamer ya. Ya saya pilih orang yang sedekah tapi pamer. Iya. Kenapa? Tetap ada manfaat. Tetap ada manfaatnya. Ada orang nyumbang karpet di masjid, kemudian yang ngomong itu karpet saya yang nyumbang, terus kemana-mana. Kemudian tetangga ngomong, lo gitu aja. Sedekah karpet aja pamer. Dia ngomongin lah gitu ya. Oh iya. Saya nanya, ibu sedekah nggak? Enggak lah. Sarwa keter. Siapa tahu dengan karpet itu kemudian orang sholat 100, 200 ribu, 2.000 orang sholat mampu kemudian membuka hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, pamernya jadi hilang. Iya betul. Jadi saya Ustadz bagaimana dengan para YouTuber itu? Lanjutkan ya, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Yang jelek itu kalau kemudian sedekah dibarengi dengan ada, itu yang problem. Gimana Ustaz? Sesuatu yang menyakitkan orang lain. Jadi ngasihnya menyakiti dulu gitu maksudnya, atau gimana? Atau tidak mengasih tapi dengan sesuatu yang buruk. Kan kalau sedekah kan bagus. Betul. Perkara ikhlas nggak ikhlas, sekali lagi itu urusan khalis pribadinya dia. Tetapi kalau ada kalimat yatba'uhal ada menyakiti dengan menyakiti, itu kan perbuatan buruk. Perbuatan buruk kemudian diambil syutingnya, diambil kameranya, dipertontonkan di YouTube, kemudian jutaan manusia nonton. Pertanyaan saya adalah, berapa dosa yang harus dia terima, dia tangguh, dan dia nikmati ketika jutaan orang itu nonton keburukan Anda? Assalamualaikum. Dosa jariah dong di ujungnya itu. Betul, dan boleh jariah itu adalah dosa yang jariah yang besar. Jadi mempertontonkan dengan menyakiti orang ya, gitu ya. Jadi mau sedekah terserah, tapi karena menyakiti itu jadi yang nonton jadi jutaan orang nih. Betul. Seolah-olah orang itu jadi merasa terzolimi dong, kalau kayak gitu Ustaz. Satu, orang yang disakiti itu terzolimi, kemudian andai kan dia tidak menerima jutaan orang menonton, maka berapa juta dia akan dapatkan dosa dari rasa sakit yang dia terima. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh buruk itu kemudian diperlihatkan kepada orang lain, dipertontonkan kepada orang lain, dan itu adalah perbuatan dosa. Maka berapa juta orang yang kemudian akan meniru, kemudian menganggap yes terhadap perbuatan buruk Anda. Maka sekali lagi, kalau dulu zaman Rasulullah SAW, ini saya agak lebar sedikit. Ada seorang wanita yang dianggap oleh para sahabat itu masuk surga. Ya Rasul, ahlul jannah, ahlul jannah, ahlul jannah. Kenapa? Sholatnya rajin ya Rasul, puasanya rajin, sedekahnya rajin ya Rasul.
Kata Rasulullah, "La, annahu laysa min ahlil jannah." Dia bukan ahli jannah. Lah kenapa Rasulullah? Kenapa? Karena ternyata mulutnya menyakiti orang lain, tetangganya tersakiti oleh mulutnya. Ini baru tetangga. Segitunya udah tidak berhak masuk surga. Sekarang orang nyakitin, berbuat buruk, berbuat jelek, itu yang sakit bukan tetangga kanan kiri, tapi jutaan manusia dunia. Lewat mana? YouTube. YouTube dan komen-komentarnya. Iya. Itu ya kan? itu jadi hater. Jadi jariah itu. Nah, ya, di berapa juta orang yang nonton? Kalau di grup aja kemudian di WhatsApp 200 orang disebar, 200 dosa di situ. Makanya sekarang gini, zaman sekarang ini Serem banget. kawan, zaman sekarang ini orang bisa berbuat kebaikan itu dengan cepat pahalanya berlipat. Oh, pahalanya juga berlipat juga kok. Berlipat. Oh, bananya Karim, saya ngomong nih di YouTube-nya saya, mari kita sholat. Oke. Jangan nonton berapa orang. Asal jangan karena unsur pamer ya. Iya. Mari kita sholat. Habis ditutup gue tidur lagi. Bahasa Jepangnya jarkoni. Lu ngajarin ngelakoni kayak kowe. Yes kan? Iya, banget. Ustaz, ini balik lagi nih kan. Kalau tadi unsur tadi yang Ustaz bilang sedekah itu kan ada kayak gini Ustaz. Dari videonya YouTube Baim itu kan diperlihatkan bahwa orang itu ngikutin atau orang itu datangin ke si Baim ini. Kan pernah dapat cerita bahwa ketika orang susah datang ke kamu itu sebenarnya Allah sedang menggerakkan hati orang itu ketemu kamu karena kamu itu mampu untuk membantunya, gitu nggak Ustaz? Ya, rizki manusia itu pada dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berikhtiar. Kan begitu. Saat kemudian ikhtiar itu datang, ikhtiar itu mendatangi kita, berarti memang ikhtiar itu berasal dari kita. Allah menitipkan rezeki pada kita untuk dibagikan, kan begitu. Iya, betul. Kalau ada rezeki yang tidak bisa dibagi, berarti ya rezekinya bukan rezeki itu. Ada nggak orang terima duit tapi duitnya nggak laku? Kan nggak mau. Betul. Orang akan senang terima duit kalau duitnya laku diterima oleh orang lain. Artinya orang akan merasa bahagia harusnya ketika orang lain datang kepada kita untuk menerima rezeki kita. Pertanyaannya adalah siapa sih yang butuh? Saya yang butuh. Ketika ada orang lain datang minta sodako, yang butuh bukan dia hakikatnya. Yang butuh adalah saya. Yang memberi malah, yang butuh. Kalau saya ngasih sama dia duit 1.000 perak, manfaat apa yang dia bisa terima dari 1.000 itu? Terlepas dia itu mengganggu kita, mengikuti kita kayak yang diceritakan di video itu. Sekali lagi saya akan berbicara kepada pribadi, personality, orang yang memberi dulu. Oke. Ya kan, yang memberi dulu supaya nanti ketika ada orang meminta-minta, kalau toh menolak jangan cara menyakiti. Oke. Gitu loh. Iya. Kalau toh kemudian gua nggak suka kalau dia minta-minta, yes gua setuju. Iya, kita juga setuju. Setuju. Gua Nggak suka. Gua kan punya hobi ngasih nih. Tapi gua nggak suka kalau ada pakaiannya bela begitu, kemudian datang ngejar-ngejar saya. Yes, saya setuju itu. Oke. Karena itu ada unsur pendidikan di sana. Tapi hakikatnya ketika ada orang lain datang kepada kita sedang butuh orang untuk menerima pemberian kita. Artinya, andaikan hari itu Anda belum waktunya untuk memberi kepada orang lain, maka saat itu tolaklah dengan baik. Itu aja. Ditolak dengan baik. Tolak dengan baik, tolak dengan cara yang baik. Jangan mengelap meja yang kotor dengan cara pakaian dengan lap yang kotor. Kan begitu. Iya. Saya tuh salut dengan Mas Bae. Terus continue itu untuk menggunakan program sedekah. Mungkin efek dari berkah itu muncul tiba-tiba jadi sudah terkenal tambah terkenal. YouTube-nya mau jadi wah hebat. Siapa yang nyangka? Saya yakin ini efek karena dia bersedekah. Oke. Saya pernah ceritakan tentang Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman itu sahabat yang mirip-mirip kayak begini. Awal-awalnya dulu ketika beliau berdagang dapat 1 peti emas. Bilang ke istrinya, "Yayang, gitu. Saya mau sedekahin aja di peti. Kayaknya saya belum pernah dapat ini untung segede banyaknya." Istri yang soleh nggak nolak. Enggak, saya ambil dulu dong. Enggak. Monggo silakan Mas, silakan. Ini peti 1 peti sedekahin.
Setelah sedekahin besok dapat 2 peti. Kan luar biasa. Nuti, ya, pun dapat lagi 2 peti. Yang udah gue sedekain lagi ya. Ya udah sedekain lagi. Sedekain 2 peti emas, Pak. Besoknya dapat lagi ya. 3 peti lagi. Iya. Robbana ya karim. Berarti sampai emang terus selalu dilimpahkan kelebihan terus-menerus ya, Tata? boleh jadi seperti itu. Jadi kalau hari ini kemudian ada yang hetizen apa sih ya? Haters ya. Saya sering nyebutnya hetizen. Haters netizen haters ya. Ya, haternya netizen ya kan. Ini pamer ini. Saya sih melihatnya pada unsur positifnya saja. Ya Bang Ipong terkenal hari ini subscribe banyak sebagainya. Mungkin itu efek Anda dia rajin sedekah. Itu aja ya. Kita positive thinking aja. Yes, ada sedekah ya kan. Kemudian tiba-tiba timbul kayak begini, mungkin waktu itu lagi capek, lagi pegel, lagi tegor lah, lagi tegor mungkin ya. Iya, atau lagi ya dikasih batu kerikil dikit lah, biar dikit rame. Ya. Atau nanti yang ini banyak, yang subscribe banyak, kan begitu ya. Sri Riwayat Umar bin Khattab itu ketika meninggal, emasnya saja itu nempel di lantai, diambil susah. Saking lamanya, Ustaz ya. Saking banyaknya. Banyaknya ya, susah. Saya banyak harta. Mulai kapan beliau sedekah? Iya. Mulai ketika dia mulai jadi pedagang. Oke. Belum apa-apa kok udah dagang, udah sedekah. Kan keren banget nih. Kalau sedekah itu dijadiin konten kayak tadi ditampilin di media sosial di YouTube itu segala macam. Dan kita mengambil manfaat atau si YouTubernya mendapatkan manfaat atau lebih dari yang dia sedekahkan, itu gimana, Ustaz? Ya, hari ini saya kan sedang bikin konten. Dengan Mas Hawan. Iya. Saya akan bermanfaat pertemuan konten ini dengan saya minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ini iklan bukan ya? Mas saya serius haus ini ya. Silakan, Ustaz. Enggak, tadi saya nyoba sedikit. Kok kayaknya enak. Alhamdulillah, amin. Apa sih namanya? Kopi hitam gelap dingin. Kopi gue. Kopi gue. Kopinya Ustaz berarti dong. Iya. Kopi gue kan. Produk sendiri apa gimana ini? Produk UMKM, Ustaz. Oh, cakep. Ntar saya habisin selesai ini. Siap. Sampai di mana tadi saya Jadi ngomong? kalau dijadiin konten mengambil profit atau keuntungan dari konten sedekah itu, Ustaz. Itu hukumnya gimana? Atau mungkin digabungkan dengan mungkin di zaman Rasulullah nggak ada media sosial kan, Ustaz ya? Zaman Rasul ya? Ada media sosial. Media kan sesuatu. Wasilah penyampai. Sosial kan komunal, kemanusiaan. Media sosialnya itu malah Rasulullah langsung dan para sahabat. Oh, tadi sistemnya sistem ini ya, Mulut ke mulut. mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut. Ya kan? Mulut ke mulut. Ya, Abdurrahman bin Auf itu ketika dia sedekah ketika perang Badar, itu kan sahabat Utsman kan orangnya kaya, banyak duit. Ketika dibagi-bagi, Utsman malah nerima, sini buat saya. Pada sahabat udah ngomong, "Loh, kamu kan orang kaya, lebih kaya daripada Abdurrahman bin Auf." Ya, Utsman jawab, "Enggak apa-apa, ini harta yang halal dan saya ingin menikmatinya." Setelah menikmatinya diumumkan kepada yang lain, nih harta Abdurrahman bin Auf, nih harta Abdurrahman bin Auf, ternyata dipamerin kemana-mana. Cuman bedanya zaman sekarang ini kan yang pamer diri sendiri, bukan pamer lah, yang mempublish, saya nggak mau ngomong pamer, yang mempublish diri sendiri. Zaman Rasulullah mempublish adalah orang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian di sana ada keuntungan, kita boleh ngambil nggak? Itu dulu deh. Iya. Ada keuntungan boleh ngambil nggak? Ya. Dalam prinsip sedekah, dalam prinsip zakat pun sebenarnya amilina alaiha masih boleh untuk menerima, tetapi dalam koridor memang memerlukan dan diperlukan itu. Ketika orang bikin pesantren, karena itu kan sedekah, itu kan artinya dalam fisabilillah. Tapi kemudian ustadznya boleh nggak terima gaji? Ustadznya boleh nggak terima kesejahteraan dari anak-anak bayaran? Boleh, no problem, gak jadi masalah. Yang terpenting tidak ada sesuatu yang bersifat keharuman. Bedakan ketika kita bicara tentang sebuah transaksi, bedakan dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Ustadz terima amplop, apakah tidak ikhlas? Belum tentu. Terima amplop boleh jadi ikhlas, yang nggak terima amplop mungkin nggak ikhlas.
atau kita balik. Oke. Gimana tuh? Ada orang yang terima amplop nggak ikhlas, yang terima amplop Ikhlas. kan gitu. Atau boleh dibalik. Ada orang yang terima amplop nggak ikhlas, yang nggak terima amplop ikhlas, ya kan? Artinya ikhlas itu ada di ruang terdalam. Ruang terdalam. Boleh nggak kemudian dia terima sesuatu? Yes, saya pernah dikasih nasihat. Ini keren banget nasihat. Ketika saya kemana dikasih duit sama jamaah, saya tolak. Oke. Enggak. Saya diomelin sama guru saya. Kenapa ditolak? Bukankah kamu sholat duha itu meminta sama Allah? Bukankah ketika kamu berdoa kepada Allah minta dikasih rizki? Kenapa saat ada orang datang memberikan rizki kepadamu, kemudian engkau tolak? Terima, boleh jadi memang Allah mendatangkan rizki lewat tangan dia. Pas setelah kamu ceramah. Terima. Rezeki nggak boleh ditolak, Ustaz. Yes. Dan berikan kesempatan orang yang memberi itu mendapatkan pahala kebaikan. Saat kemudian sudah terima, yang dilihat, yang ngasih, yang dikasih itu ternyata kok kayaknya kasihan ya, anaknya banyak. Balikin lagi silakan. Atau yang penting terima dulu. Gitu kan. Jadi tadi gimana kalau ada hasil itu, monggo, itu mah efek saja. Efek dari kebaikan. Pasti kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Itu saja. Jadi sedekah dalam Islam itu juga banyak aturan, bukan banyak aturan, ada adabnya, ada syarat dan rukunnya saja, berarti saja. Enggak semua yang diberikan ke orang itu disebut sedekah, berarti kan, ya kan? Ya kan? Karena belum tentu sedekah, ya kan? Tadi ada, tapi infak ya. Saya juga masih belum ini, Pak. Itu maksudnya YouTube-nya Mbak Im itu infak apa sedekah, Ustaz? Itu. Mau saya klasifikasikan dalam fikih dulu ya. Ya, oke, Ustaz. Nah, ada yang namanya sedekah. Ada yang namanya infak atau nafkah. Ada namanya hadiah. Nah, infak nafkah adalah ikhraju syai'i, ikhraju min ba'di mali, mengeluarkan harta kita kepada orang lain. Itu ikhraj. Ya. Nah, apapun yang dikeluarkan itu namanya infak. Ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat haram. Infak yang sunnah ya kita buat makan tuh. Infak yang mubah itu makan, minum, beli es di jalan, ngebaso itu mubah tuh. Infak yang bersifat wajib, ngasih ke istri, ngasih ke anak, ngasih ke orang tua, itu wajib namanya. Infak. Ada infak yang haram, ada nggak? Haram, beli minuman keras, beli judi, macam-macam itu haram. Semua memenuhi kebutuhan itu namanya infak. Ada namanya sedekah. Sedekah itulah melakukan ikhrajul min ba'di li ajil khair, mengeluarkan sebagian harta kita untuk jalan kebaikan. Ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib. Yang bersifat sunnah harus untuk sesuatu yang menuju pada kebaikan yang sunnah. Ada yang bersifat wajib, mana? Zakat mal, zakat fitrah itu bersifat wajib. Jadi yang dibaimong itu apa? Iya. Kalau jalannya baik, caranya baik, modelnya baik, itu infak. Itu infak, bukan sedekah, bukan. Ini dari segi fikih. Itu sedekah, maaf. Itu sedekah. Sedekah ya. Itu bersifat sedekah. Nah, nanti sedekah ada lagi terpetar lagi namanya hadiah. Terpetar lagi nafkah namanya hadiah. Hadiah itu apa? Hadayah. Hadayah itu adalah memberikan sesuatu dari atas ke bawah. Untuk siapa? Itu harus suruh untuk menimbulkan kesenangan pada orang lain. Jadi Baib itu saya pikir sedekah. Iya, sedekah. Dan kalau saya lihat kan sebenarnya di beberapa kontennya Baim ini kan dia juga menolak, ada yang menolak memberikan, tapi dengan cara halus, dengan yang baik gitu. Mungkin ini agak kepleset nih pada yang saat ini. Cuma memang sebenarnya netizen itu sebenarnya melihatnya, kalau saya lihat baca-baca komen itu melihatnya karena tidak patut seseorang memberikan sedekah. Artinya dia menolak sedekah dengan menyakiti istilahnya ke orang itu. Tapi dia malah memberikan uang ke orang-orang yang di sekitar itu ojek ya, tukang-tukang ojol itu, dia malah memberikan uang di depan orang yang membutuhkan itu gitu Ustaz. Ya. Nah, itu gimana Ustaz kalau dilihat dari situ Ustaz? Ya, kalau saya lihat pada sisi itu memang kurang elok. Kurang elok. Ada orang ditolak untuk diberi, kemudian nih gua kasih ke dia aja deh. Tuh yang cari duit tuh yang usaha, yang kerja ya. Menurut saya sih
nggak pas mungkin lah ya. kurang elok, Ya. walaupun apa yang dilakukan oleh sang kakek itu problem atau kurang pas dan kurang patah menurut pribadi dia. Tapi kalau model seperti itu ya sih, kalau menurut saya sih begini aja, untuk hal yang ini oke, anggap salah ya kan, tapi bukan sesuatu salah yang tidak bisa dihapus, ya kan. Dihapus kontennya dong berarti. Hah? Dihapus kontennya dong. Ya kan cukup dengan minta maaf selesai. Ada. Ya. Maksudnya kan Kafir an-nasihat. kayak tadi Ustadz bilang tadi, itu nanti orang nonton jutaan itu bisa jadi jariah itu. Hapus aja gak masalah. Hapus aja ya, Nggak Ustadz. masalah. Hapus aja ya. Hapus, selesai, ya kan. Saya kadang-kadang suka saya kadang-kadang suka meraba-raba. Dunia YouTube itu kadang-kadang suka aneh. Apakah ini ada reality show? Apakah ini adalah fakta? Atau kemudian jumping, ya kan? Jumping itu artinya meloncati satu rintangan yang tinggi yang menjadi problem, pada tujuannya adalah supaya dia bisa naik tangga. Pansos. Iya, pansos kebaikan sama pansos dengan cara kebaikan, pansos dengan cara keburukan. Itu kan sekarang. Padahal gue dibikin ini aja ya kan. Sampai urusan agama tuh kan digitukan gitu kan. Oh agama, oh ternyata di syuting. Allah daya karim, dipanggilnya Al-Mukarram. Musir jin lah, inilah itu, ya Allah. Nanti podcast berikutnya saya akan bicara ini. Kalau saya akan bicara ini. Itu kayak zaman dulu cerita tuh, pemburu setan itu ya. Ya kan. Ternyata syuting, kan. Ada orang ini, ada orang bertaban. Ya ternyata syuting semua sebelah gitu. Ini enggak, ini konten media. Ya sama aja, bohong. Selesai. Sebelah gitu. Mau apa? Ya, berarti banyak yang dipetik nih untuk yang pembicaraan kita. Ternyata saya jadi juga tambah masukan bahwa kita juga tidak boleh menilai sesuatu. Kadang-kadang wah sedekah aja sampai dipamerin, ternyata sah-sah aja itu karena memang mungkin mendapatkan manfaat yang lebih baik gitu kan, nggak ada masalah. Jadi kata Ustadz lanjutkan gitu kan, tetap bersedekah daripada kita ngomongin orang yang sedang sedekah yang pamer Ustadz ya. Dia sedekah juga enggak. Sedekah juga kagak, malah ngomongin orang yang sedekah pamer. Jadi Ustadz mungkin bisa dikasih istilahnya sebagai penutup untuk teman-teman gue yang lagi nonton di podcast gue, kira-kira apa nih Ustadz yang pesan-pesan yang akan disampaikan ke Ustadz itu? Ya, ketika kita berbuat baik maka berbuat baiklah, dan itu tanpa syarat. Lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu sekali lagi adalah lepaskan dari unsur dunia, lepaskan dari unsur kemanusiaan, karena kita tidak butuh sanjungan dan apapun. Lepaskan saja, karena ketika kita berbuat baik, Raqib dan Atid itu sudah mencatat, sudah ada sekretaris dan bendaharanya langsung. Sudah ada sekretaris bendaharanya langsung. Sudah ada yang mencatat. Nggak usah sibuk menghitung berapa dan bagaimana, itu tidak usah sibuk. Cukup dia lakukan. Sekali lagi, yang kedua, saat kita berbuat baik, maka sedekah itu pasti ujungnya adalah kebaikan. Efek ke depan adalah kebaikan. Artinya, walaupun hari ini kita hidup pada dunia media sosial, saya pikir kita harus mulai melakukan satu kebaikan dengan cara yang baik dan penuh berhati-hati, karena ketika sedikit aja keburukan kita lakukan di dunia media sosial, maka jutaan manusia yang menonton menjadi satu kredit keburukan buat kita semuanya. Bukankah agama telah membicarakan amanu wa amilus solihat, iman juga amilus solihat. Saya senang dengan teman-teman yang hari ini bergerak di bidang sosial media, kemudian dia bersedekah buat contoh yang baik. Karena iman itu tidak hanya sholat, iman itu tidak hanya puasa, iman itu amilus solihat. Amilus solihat itu apa? Membantu bersedekah. Nggak akan pernah ada orang ceritanya miskin ketika dia bersedekah. Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya luar biasa. Berapa sedekah dia? Kurang lebih sampai 40.000 dinar, 6,4 M dia bersedekah. Dia pernah bersedekah 40.000 dirham, 2,2 M dia bersedekah. Tapi saat kematian datang, saat Rasulullah ketika wafat Abdurrahman bin Auf, masih tetap meninggalkan harta yang banyak. Sekali bersedekah datang. Jadi sekali lagi, andaikan hari ini Anda bersedekah, kemudian platformnya adalah YouTube, berhati-hatilah. Satu mata memandang, maka satu tantangan.
1000 orang memandang, 1000 tantangan merusak ikhlasmu, 1.000.000 melihat memandang, maka 1.000.000 tantangan akan merusak ikhlasmu. Lebih berhati-hati ketika Anda bersedekah dan dilihat oleh orang yang banyak. Bagaimana kalau kemudian tidak dilihat orang lain? Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau boleh dilihat orang lain, istaftik qalbak, tanyakan pada hatimu, apakah akan merusak hatimu? Kalau merusak, hapus itu YouTube-mu. Tapi kalau Anda masih terjaga jiwa dan ragamu, walaupun dilihat oleh jutaan manusia, lanjutkan, karena itu adalah sedekah. Oke Ustaz, saya sampai termangu-mangu. Baru mau mulai konten sodako. Iya, ternyata saya juga makasih Ustadz, saya dapat masukan yang luar biasa dan kita juga bisa melihat ternyata harus objektif dalam menilai sesuatu. Jadi dalam pembicaraan ini juga makin mengertilah ya bahwa sedekah pasti ujungnya baik, yang diberikan baik, hasilnya baik, semuanya serba baik. Jadi kalau Anda itu semuanya baik, pasti nama sebutannya sedekah, dan itu udah jelas manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kalau memang ada keikhlasan dalam hati, ya sudah lanjutkan. Tapi ya itu tadi pesan Ustadz harus diingat ya, jangan sampai nanti malah merusak ya hati, merusak daripada keikhlasan itu. Terima kasih Ustadz atas pertemuannya. Sampai ketemu lagi teman-teman gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.